Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau, wa man taraka salatal jumu'ah wal jama'ah fil masjidi min ghairi udhrin fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumu'ah dan sholat berjamaah di masjid tanpa udzur, maka dia adalah mubtadi'. Wal udhru kamaradin la taqata lahu bil khuruji ilal masjid au khawfin min sultanin zalim wa ma siwa dhalika fala udhra lak. Dan yang dimaksudkan dengan udhur itu seperti sakit yang membuat tidak mampu berjalan ke masjid, atau takut dari penguasa yang zalim. Wa ma siwa dzalik, dan yang selain daripada itu fala udralak, maka tidak ada udzur atau tidak dianggap sebagai udzur yang syar'i. Ikhwan wa akhwat, Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang perkara sholat berjamaah di masjid, dan beliau memasukkan bahasan ini di dalam kitab beliau, yakni kitab Aqidah. Ya, karena memang ada beberapa kelompok yang menyimpang, mereka mempunyai asas menghindari masjid-masjid kaum muslimin, sehingga mereka sholat sendirian atau mengkhususkan tempat-tempat khusus bagi mereka yang di sana mereka tidak berbaur dengan kaum muslimin dalam menegakkan sholat berjamaah. Sebagaimana kita lihat ada kelompok yang menyimpang, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka tidak sholat di masjid-masjid kaum muslimin, bahkan itu sholat Jumu'ah sekalipun. Sampai-sampai dia rela untuk sholat di rumahnya seorang diri demi membela akidahnya yang menyimpang.
Nah, maka dari itu kita katakan bahwa sholat Jumu'ah itu harus ditegakkan di masjid. Dan bagi orang yang meninggalkan sholat Jumu'ah di masjid tanpa udzur, maka Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dia mubtadi'. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumu'ah 3 kali tanpa udzur, yaitu dengan sengaja, maka Allah Azza wa Jal akan mengunci mati hatinya. Begitu pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah suatu kaum mereka berhenti dari meninggalkan sholat Jumu'ah tanpa udzur, atau kalau tidak maka Allah akan mengunci mati hati-hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai. Kenapa Al-Imam Al-Barbahari memasukkan mereka dalam kelompok sebagai mubtadi'? Ya karena itu tadi, bahwa merupakan ciri khas kelompok yang menyimpang, itu dia meninggalkan sholat Jumu'ah bersama kaum muslimin. Ya, dia meninggalkan sholat Jumu'ah bersama kaum muslimin. Nah, karena dia mempunyai akidah yang menyimpang, ya, dia menganggap kaum muslimin yang tidak sefirqah dengan dia itu telah sampai pada batas kekafiran sehingga tidak layak sholat di belakangnya. Sehingga kalau dia di satu kampung itu cuma seorang diri, maka dia sholat di rumahnya. Dia sholat di rumahnya dan dia tidak keluar untuk sholat dengan kaum muslimin. Nah, yang kedua adalah tentang sholat berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu. Dan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama sejak dari zaman dulu. Apakah sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu wajib, ataukah wajib kifayah, ataukah sunnah muakkadah, ya. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi nas-nas yang menunjukkan kepada kita dan yang dipegang oleh para muhakkik, para ahli tahqiq, bahwa mereka menguatkan sholat berjamaah itu adalah merupakan suatu kewajiban. Nah, kalau madhab yang dipegang oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah madhab yang mengatakan sholat berjamaah itu kewajiban, hukumnya wajib. Nah, sehingga seseorang yang meninggalkan satu kewajiban terus menerus tanpa ada udzur yang syar'i, ya maka dia dikatakan mubtadi', dia dikatakan menyimpang. Dia dikatakan apa? Menyimpang, bahkan gugur keadilannya. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bertekad untuk memerintahkan orang-orang supaya mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amura bisalah fayu'adzanalah, lalu aku perintahkan untuk sholat sehingga dikumandangkan adzan untuknya. Tsumma amura rajulan faya umman nas, lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Tsumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salah, lalu aku pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir untuk melakukan sholat berjamaah itu. Fa uharrika alaihim buyutahum
lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Maka di sini para ulama mengatakan seandainya sholat berjamaah itu bukan kewajiban, niscaya Rasulullah tidak mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkannya. Ya, naam. Nah, beliau juga mengatakan bahwa afqalu salati alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Ya, seberat-beratnya salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala yang didapati pada salat tersebut, niscaya mereka akan memaksakan diri untuk datang kepadanya walau dalam keadaan merangkak. Nah, Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah, di dalam sahihnya ya Rasulullah mengatakan ya hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya, ketika ada seorang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ya laisa li qaidun yaquduni ilal masjid, farakhasa lahu, falamma walla da'ahu faqal hal tasma'un nida bis salah, qal na'am, qala fa'ajib. Ya, suatu ketika ada seorang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tuh tidak punya orang yang bisa menuntun aku ke masjid. Ya, farakhasa lahu. Lalu Nabi beri dia keringanan untuk tidak hadir salat berjamaah. Falamma walla, tatkala dia mau pulang, dia sudah pergi, da'ahu, Nabi panggil dia. Faqal, lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida abis salah? Apakah engkau dengar adzan? Apakah engkau mendengar adzan? Qal na'am, dia katakan iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau begitu datang ke masjid. Nah, seandainya ini bukanlah merupakan satu kewajiban, ya orang yang dalam kondisi seperti ini sudah selayaknya bagi dia untuk diberikan udzur. Untuk apa? Diberikan udzur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menekankan kepadanya, hal tasma'un nidaa bis salah? Apakah engkau dengar adzan? Ya, dia katakan na'am, dengar, kata Rasulullah, fa'ajib, maka datanglah. Meskipun kewajiban sholat berjamaah itu digandengkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dengan beberapa syarat ya, seperti syaratnya apabila dia mendengar adzan ya, seperti dalam hadis ini ya, dan seterusnya. Ala kulli hal, asal dalam sholat berjamaah menurut pendapat yang terpilih di antara para pentahqiq adalah wajib. Apa? Wajib. Dan Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lain, keluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ad-Daraqutni, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya ya, yaitu apa kata Rasulullah, man sami'an nida'a falam ya'ti, barang siapa yang mendengar adzan lalu dia tidak hadir untuk melakukan salat berjamaah, fala salata lahu illa min udrin, maka tidak ada salat bagi dia kecuali karena udzur. Kecuali karena apa? Karena udzur. Nah, maka di sini ikhwan fiddin azza-jalla wa iyyakum, sekali lagi kita katakan bahkan Rasulullah menafikan salat dari orang yang dia mendengarkan adzan tetapi dia tidak datang untuk hadir melakukan salat berjamaah tanpa udzur. Tanpa udzur. Ya, terlepas dari apa pembahasannya, apakah ini tidak sah sholatnya atau tidak sempurna sholatnya, itu pembahasan fikih, bukan tempatnya ana membahasnya di sini. Tetapi dengan hadis-hadis ini para ulama menghukumi bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib. Lalu ikhwan, meninggalkan kewajiban ya, setelah kita sepakat
dan kita memilih atau kita berpendapat sebagaimana pendapat yang dipegang, madhab yang dipegang oleh Al-Imam Al-Barbahari, bahwa salat berjamaah itu wajib, sehingga barang siapa yang meninggalkannya tanpa udzur dengan sengaja, dia dianggap mubtadi. Dia dianggap apa? Mubtadi. Artinya apa? Artinya orang yang meninggalkan kewajiban terus menerus dengan sengaja itu dia dicela. Dia di apa ya kawan? Dia dicela. Jangankan meninggalkan kewajiban, meninggalkan perkara sunnah saja, kalau itu dilakukan terus menerus dengan sengaja, maka dia dicela oleh para ulama. Dia dicela. Kadang-kadang kita mengatakan, oh ini kan cuma sunnah, ini kan cuma yustahab, ini kan cuma perkara disukai, ditinggalkan kan tidak berdosa. Tapi ikhwan, para orang-orang saleh dari kalangan para salafun as-saleh, itu mereka bergegas untuk melakukan sebuah amalan karena amalan itu yustahab. Karena amalan itu apa? Yustahab. Maksudnya apa? Maksudnya kalau beramal dengan sekedar memilah perkara-perkara yang wajib saja, maka itu standar orang-orang biasa. Standar apa? Orang-orang biasa, dalam tanda kutip, ya sebagai setiap orang yang mengaku dirinya muslim, ya dia wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Kalau dia melakukan kewajiban, sudah khalas, gugur kewajiban dari dia, sudah selesai. Tidak mengurangi keislamannya, tidak membatalkan keislamannya, dan seterusnya. Tapi kalau orang-orang Islam, orang muslim yang dia bukan berada pada kalangan orang-orang awam, dia penuntut ilmu, dia dai misalnya, bukan lagi tingkatan dia, level dia itu berada pada level memelihara kewajiban, bukan. Tapi level dia adalah level memelihara perkara yang yustahab. Paham ya ikhwan? Level dia itu sudah level memelihara perkara yang yustahab. Sebab itu, kalau antum mempelajari kitab-kitab fikih, antum akan mendapati di sana dalam madhab Hambali, dalam madhab Hanafi, ya, dan dalam madhab Maliki sebagiannya, itu mereka tidak menerima persaksian dari seseorang yang meninggalkan sholat malam terus menerus. Ya, sholat malam, ditinggalkan sholat malam terus menerus orang ini. Dia tinggalkan sholat malam terus menerus. Lalu suatu ketika dia diambil sebagai saksi dalam suatu perkara di pengadilan. Maka mereka menolak persaksiannya. Menolak persaksiannya. Pertanyaannya, yang ditinggalkan oleh orang ini, kewajiban apa sunnah? Sunnah. Yang dia tinggalkan ini amalan yang apabila diabaikan berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Tapi persaksiannya diterima atau tidak? Tidak diterima oleh imam-imam madhab. Ya, mafhum ya ikhwan. Nah maka dari itu kita katakan, level seorang mukmin yang berusaha mempertahankan keimanannya, memperbaiki dirinya dari hari ke hari, itu levelnya bukan level menjaga kewajiban, tapi tabakatnya itu sudah tabakat menjaga perkara-perkara yang sunnah. Sehingga kalau ada seorang penuntut ilmu, dia meninggalkan satu perkara sunnah, dia meremehkan sunnah, dia mengabaikan sunnah, perkara yang yustahab, terus menerus, maka itu dianggap aib. Dianggap apa ya ikhwan? Aib. Paham ya? Maka dari itu ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, Rasulullah mengatakan, ma yazalu yata'akharu qaumun an saffil awal hatta yuakhirahumullahu finnar, atau kama jaa fil hadis. Jadi satu kaum itu senantiasa mereka meninggalkan untuk hadir di saf yang pertama. Ada saf yang pertama kosong tapi dia bermalas-malasan untuk hadir di saf yang pertama, gak mau. Dia pilih saf yang kedua, saf yang ketiga. Dia berlambat-lambat dalam mencari saf yang pertama, dan itu merupakan kebiasaan dia kayak gitu, sampai Allah akan melambat-lambatkan dia di dalam neraka. Allah apa? Melambat-lambatkan dia dalam neraka. Artinya kalau dia itu nanti mau keluar, tapi Allah lambatkan dia dulu, biar lama-lama dalam neraka, nanti baru keluar. Maka di sini permasalahan, pertanyaan, yang dia abaikan itu perkara wajib apa perkara yustahab? Perkara yustahab. Dicela apa tidak? Kalau nas ini menunjukkan dicela apa tidak? Dicela. Meninggalkan perkara sunnah saja terus menerus,
Itu dicela. Lalu bagaimana meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang makruh, mempublikasikan hal-hal yang makruh, mendemonstrasikan hal-hal yang makruh kepada orang-orang awam, sementara Anda tokoh agama, Anda dai, Anda terkenal adalah orang yang membela Al-Quran dan Sunnah, tapi Anda memamerkan perkara-perkara hawarimul muru'ah ke publik. Dicela apa tidak? Dicela apa tidak, ikhwan? Dicela. Maka persoalannya bukan persoalan wajib dan bukan wajib. Persoalannya bukan wajib dan apa? Wajib dan bukan wajib. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan mubtadi'. Ini madhabnya Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Baik. Sampai di sini mafhum ya? Baik. Kemudian beliau mengatakan kecuali dengan udur. Ya, kalau udur itu ya sudah, namanya udur itu apa? Membolehkan perkara yang tadinya tidak boleh. Lalu beliau menyebutkan udur seperti sakit yang tidak mampu membawa dia ke masjid. Berarti kalau sakit yang mampu ke masjid masih berkewajiban. Iya. Sakit tapi dia mampu ke masjid, masih berkewajiban datang apa enggak? Masih. Kemudian apa? Takut dari penguasa yang zalim. Misalnya stabilitas keamanan lagi terganggu, ya, apa orang-orang takut atas keselamatan mereka kalau keluar di jalan, ini termasuk udzur. Lalu beliau mengatakan wa ma siwa dzalik fala udralah. Selain daripada ini bukan udzur. Maksudnya kalau yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini hanya sakit dan takut dari penguasa yang zalim, selain dari itu tidak termasuk udzur, ini perlu pembahasan. Ya, ini perlu pembahasan karena ini masalah fikih. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh beliau selain daripada udzur yang syar'i, maka itu tidak dianggap udzur, maka ini yang dimaksud. Ya. Artinya ada orang memang punya udzur-udzur untuk tidak hadir ke masjid. Tapi persoalannya udzur itu syar'i apa tidak syar'i gitu. Iya. Tapi kalau udzur yang syar'i ya itu yang dimaksud. Tapi kalau udzur yang tidak syar'i ya itu bukan yang dimaksud. Itu bukan yang dimaksud. Kalau antum bertanya, Ustadz kalau begitu apa sih udzur-udzur syar'i saja? Ya banyak udzur syar'i itu antum pelajari dalam kitab-kitab fikih ya. Pelajari dalam kitab-kitab fikih. Ini bukan pembahasannya insyaallah. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salatalah. Barang siapa yang salat di belakang seorang imam lalu dia tidak mengikuti imam itu, maka tidak ada salat bagi dia, tidak sah salatnya. Nah, ini kenapa Imam Al-Barbahari memasukkan perkara ini di sini? Padahal kita tahu ya, perkara salat di belakang imam tapi tidak mengikuti imam itu kan perkara fikih ya. Ada istilahnya mumfarid ya, seorang dia sholat bersama imam tapi dia mumfarid, dia sholatnya sendirian, karena ada yang kayak gitu ya. Taib. Maka ini apa ya kawan? Kenapa ini dimasukkan dalam bab akidah? Karena ini ada bab ketaatan kepada imam tadi. Iya, ada bab apa? Ketaatan kepada imam, apalagi sang imam itu adalah sultan, penguasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini merupakan kebiasaannya ahlul bid'ah. Sebahagian orang dia masuk di masjid lalu dia beranggapan imam ini dia baca surat kurang fasih, dia baca Al-Fatihah do-nya jadi da misalnya, menurut dia ya, paham maksudnya? Kenapa anak katakan menurut dia ikhwan? Karena vokal-vokal huruf hijaiyah dalam huruf Arab itu antum tidak bisa mengucapkan vokal huruf itu sama dengan vokal huruf yang dikeluarkan dari lisan Rasulullah. Itu tidak bisa. Paham maksudnya? Ya. Jadi huruf do Anda itu belum tentu 100% sama dengan do-nya Rasulullah. Sehingga kalau ini harus antum samakan, maka ini adalah pembebanan terhadap manusia. Pembebanan terhadap apa? Manusia. Paham maksudnya? Sehingga antum harus mulutnya harus seperti mulut Doraemon, ya, harus mancung ke depan seperti apa, kemudian lidahnya harus bagaimana, antum harus memaksakan diri di situ. Ini namanya takalluf. Namanya apa? Takalluf. Yang penting vokal hurufnya itu tidak berubah. Misalnya huruf ja, jangan antum jadikan sebagai apa ya, ba. Nah, itu kan vokalnya berubah.
Ya, atau ro antum jadikan sebagai sa misalnya, vokalnya berubah. Tapi kalau misalnya ro antum katakan ra, masih tidak ada masalah. Iya, mahfum ya ikhwan? Iya, sampai di sini paham? Sa antum katakan sa, masih, bahkan di dalam sebagian qiraah so itu kan jadi sa, jadi za, ya. Siro jadi siro, jadi ziro, iya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya vokal huruf antum itu tidak bisa sama persis dengan vokal huruf yang dibacakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perbedaan vokal huruf itu tidak menyebabkan rusaknya bacaan. Mafhum ya ikhwan? Paham di sini? Tapi sebahagian orang mereka memaksakan diri bahwa vokal itu harus sama dengan vokal Rasulullah, padahal gak ada rekaman suara vokal huruf Rasulullah yang bisa kita tiru. Iya, mafhum ya ikhwan? Gak ada rekaman vokalnya yang kita bisa mendengarnya lalu kita bisa menirunya. Antum punya rekaman vokal bacaan Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Antum punya rekaman vokal bacaan Umar bin Khattab? Tidak ada. Itu periwayatan dari vokal huruf saja. Ya, bentuk apa misalnya gitu kan. Nah, sebab itu ada orang berdalam-dalam. Anda ingin mengatakan di sini lagi tanda kutip. Ada orang berdalam-dalam di sini sehingga dia menganggap bacaan orang yang vokalnya masih sama tapi nggak sesuai dengan yang dia mau itu tidak sah. Paham? Mafhum ya ikhwan? Ketika dia menganggap bacaan imam ini tidak sah, maka dia munfarid. Munfaridnya itu apa? Maksudnya bukan dia bubar dari jamaah sholat sendiri, bukan. Dia bersama dengan jamaah tapi dia sholatnya sendirian. Mafhum? Paham? Yang kayak gini kata Al-Imam Al-Barbahari fala salatalah, tidak sah sholat bagi dia. Paham maksudnya ikhwan? Naam. Jadi dari mana nih ulangnya? Bersolat bersama imam, tapi dia itu niatnya solat sendiri, bukan bermakmum. Paham ya? Dia solat maghrib, dia hadir di jamaah, tapi dia ini solatnya sendirian, niatnya solat sendirian, tidak bermakmum. Mafhum? Paham ya? Maka salatnya sah apa tidak? Kata Al-Imam Al-Barbahari fala salatalah. Loh Ustaz, lalu yang dimaksudkan dengan munfarid itu bagaimana? Yang dimaksudkan dengan munfarid dalam pembahasan fikih sebagaimana kisah Mu'adz bin Jabal itu adalah Anda bubar dari salat dan Anda salat sendirian, tidak berada dalam jamaah. Paham? Paham ya? Memisahkan diri. Jadi satu ketika Mu'adz bin Jabal itu dia salat panjang, lalu ada sahabat datang. Dia buru-buru karena sholatnya saking panjang, sahabat ini bubar, sholat sendirian. Nah ini istilah munfarid, ya, sholat sendirian dia pergi. Setelah itu Mu'adz bin Jabal katakan, siapa yang memisahkan diri ini sini? Oh ini munafik dia ini. Dituduh munafik karena memisahkan diri dari jamaah berdasarkan nas-nas umum. Orang yang dituduh munafik nggak terima, lapor ke Rasulullah, panggil Rasulullah, tanya, kenapa Mu'adz? Apa tuduh ini orang munafik? Ya Rasulullah, dia pisahkan diri dari jamaah. Kata orang ini, ya Rasulullah, sholat dia ini terlalu panjang, saya punya hajat, buru-buru, lagi saya keluar, saya sholat sendirian, saya penuhi hajat saya. Maka kata Rasulullah, ya Mu'adz, apakah engkau menjadi pembuat fitnah? Ya, kalau engkau sholat berjamaah itu sholat yang biasa, karena di belakang engkau ada orang yang tidak kuat lama berdiri, ada orang yang punya hajat, ya, dan seterusnya. Ada orang yang bawa anak kecil, anak bayi, karena saking takutnya dengan istrinya sampai paksa di masjid bawa bayinya, ya. Ini makanya apa? Ini yang anak itu kadang-kadang sebenarnya perkara membawa anak di masjid ini perkara yang anak protes sebenarnya, ya. Karena ini menyelisihi. Kalau Anda mengatakan ya Rasulullah dulu Al-Hasan itu kasus yang bersifat apa? Kasuistik gitu loh, bukan kebiasaan, bukan terus-menerus itu terjadi. Ya, peristiwa itu hanya terjadi untuk memberi tahu kepada kita tentang syariat. Ya.
Lah ini antum punya hajat, oke, ndak ada apa-apa. Tapi hajat antum merugikan hajat orang lain. Kita lagi sholat, anak antum jalan sana sini di depan kita kan terganggu. Ya, belum lagi sudah ada saf, dia bubar dari situ, ini jadi kosong lagi. Padahal kita ini sedang berusaha untuk merapatkan apa? Saf. Jadi kalau anak anda belum bisa melakukan sholat dengan baik, jangan bawa ke masjid. Jangan terlalu takut istri. Ya, jangan disuruh-suruh paksa istri bawa ke masjid, tidak usah. Kalau istri nggak bisa jaga antum, nikah lagi biar yang satu jaga anak antum. Ya, gitu. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini masalah. Iya. Paham ya ikhwan? Nah, Syekh Ibnu Bas itu melarang dalam fatwanya. Syekh Ibnu Bas mengatakan kalau anak itu belum 7 tahun jangan dibawa ke masjid, mengganggu orang lain. Mengganggu apa? Orang lain. Kecuali kalau dia memang sudah bisa diajak untuk sholat, ya, gak lari-lari, gak memutuskan saf, ya, dan seterusnya boleh, gak apa-apa. Kalau tidak jangan. Ya kecuali antum darurat ya makanya syariat membolehkan antum punya istri 2, bisa saling jaga, ya, biar nanti setelah ini ibu-ibu demo nggak apa-apa. Ya taib. Nah maka di ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, kalau ini yang anda maksudkan, kalau seperti ini maka sholatnya sah apa tidak sah? Tidak sah kata Imam Al-Barbahari. Kenapa? Karena ju'ilal imami liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, taib. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang tidak mengikuti imam itu bukan di sini saja. Ada orang yang tidak mengikuti imam itu dalam gerakan. Ada imam sudah bangkit salat baca surat, dia masih sibuk sujud. Masih sibuk apa ikhwan? Sujud. Ada imam sudah salam, dia masih sujud lama. Ini menyelisih sunnah. Ini menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Nah ini pun dilarang. Mafhum? Taib. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, ini masalah fikih ya, nanti ada pembahasan sendiri, tapi inilah yang dimaksud. Kemudian wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar bil yadi wal lisani wal qalbi bil sayf. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati, bukan dengan pedang. Maksudnya apa? Membantah. Ini Imam Al-Barbahari membantah Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij dan orang-orang yang sepaham dengan mereka mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh dengan pedang, karena ini penguasa dolim, kita harus gusur dia dengan pedang. Nah, ini menyelisihi. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar oke, disyariatkan, kita sepakat, tapi itu dilakukan dengan tangan, lisan, hati, bukan dengan apa? Pedang. Iya. Nah, demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Seorang jamaah meninggalkan mufarid karena merasa bahwa bacaan imam itu tidak benar mahrotnya atau merubah, bahkan dia mengatakan merubah makna, seperti do seakan-akan dia mendengar wo, sehingga dia memisahkan diri dari jamaah dan sholat, dan terjadi di sini. Gimana seperti itu? Karena tadi sudah dijelaskan, tapi saya ingin lebih dalam lagi karena ini kasus meninggalkan jamaah karena perbedaan vokal huruf itu tidak syar'i. Itu tidak syar'i. Kenapa? Karena itu tadi catatannya bahwa vokal huruf itu tidak bisa sama dengan vokal huruf yang dikeluarkan oleh lisan Rasulullah, dikeluarkan oleh lisan para sahabat, ya. Jadi kalau ada orang hanya karena perbedaan vokal huruf dia meninggalkan jamaah, itu tidak syar'i. Ya. Dalam tanda kutip ya, maksud ana itu vokal huruf itu huruf masih tetap sama, tapi kadang-kadang perbedaan dialek ya. Bahasa anak, cara bicara anak kan beda dengan antum ya. Dengan orang Sunda, orang Jawa itu kadang-kadang dalam menyebutkan huruf pun ada perbedaan vokal di situ. Maksudnya. Nah, kalau yang kayak gitu nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Yang tidak boleh itu kalau berubah huruf. Paham maksudnya? Sin mungkin jadi ro mungkin, nah itu berubah huruf.
Tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau ada orang meninggalkan jamaah karena perbedaan vokal huruf dalam tanda kutip yang kayak ana maksudkan ini, maka itu tidak syar'i. Justru itu menyimpang. Itu apa? Menyimpang. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, hadanallah wa iyyakum ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin bahwa semua kita di sini sudah paham bahwa sholat Jumat adalah wajib. Alhamdulillah di Torik kewajiban ini tidak diikuti oleh perempuan. Namun di satu tempat saya pernah nemu bahwa hampir separuh dari masjid itu perempuan. Sementara perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat. Bagaimana niatnya? Apa niatnya wajib atau niatnya sunnah perempuan yang sholat ikut sholat Jumat itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Al-Muhaddab itu beliau menjelaskan bahwa wanita tidak berkewajiban melakukan sholat Jum'ah. Namun seandainya dia melakukan sholat Jum'ah, maka gugurlah dari dia kewajiban melakukan sholat duhur. Jadi kalau ditanyakan dia sholat Jumat itu niatnya sunnah apa wajib, maka kita katakan wajib. Itu adalah sholat wajib. Sholat Jum'ah itu sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ya, maka niatnya adalah sholat wajib. Tapi dia diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat apa tidak? Tidak. Itu yang dimaksudkan dia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Artinya tidak diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat. Tetapi hukum Jumat itu sendiri adalah wajib. Begitu. Paham ya? Sehingga kalau wanita dia hadiri salat Jumat, maka dia niat salat itu, salat Jumatnya itu sunnah apa wajib bagi dia? Ya wajib. Karena zatnya salat Jumat itu adalah wajib gitu. Paham ya? Naam. Baik. Kira bisa naam. Saya kira demikian ya. Ini bapak-bapak sudah gelisah karena mau antar anak sekalian antar istri ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.